Sallallahu ala Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Bahwa Allah telah memberikan kita kesempatan dan keluasan waktu dan keluasan hati untuk hadir dalam kajian subuh online yang insya Allah hari ini adalah seri yang ke-114. Adapun acara pada hari ini seperti biasa akan dimulai dengan sari tilawah, tapi sebelumnya saya ingin menyampaikan bahwa yang berkenan untuk memberikan tausiah dan berbagi ilmu pada pagi hari ini adalah Bapak Lukman Atmaja PhD. Beliau adalah dosen dari Institut Teknologi 10 November Surabaya dari Faculty of Science and Analytic Data. Saya lihat dan mencoba mencari kepanjangannya dan ketemu ini. Maaf Pak Lukman kalau misalnya ada yang salah. Adapun materi yang akan disampaikan pada hari ini adalah mengenai menilik fungsi kesimpulan sains dalam Al-Quran. Jadi ini adalah menurut saya adalah suatu kajian yang sangat menarik karena data-data itu mungkin akan dianalisis dan kemudian disimpulkan yang tentu saja di dalam Al-Quran pasti sudah ada. Hanya keterbatasan kita dalam merambahnya itu kalau masyarakat awam tidak akan terlalu perhatian, tetapi kalau sekarang ada Pak Lukman, insya Allah bisa membukakan hasanah baru, terutama karena beliau mendalami fungsi ini. Kemudian yang sari tilawahnya akan disampaikan oleh saudara kami Mas Rodian Imberan dengan membacakan beserta tilawahnya itu Quran Surat An-Nahl ayat 66, kemudian Al-Hadid ayat 25, kemudian Al-Zariyat ayat 47. Baiklah, saya akan menyampaikan juga nanti waktu yang diberikan apabila berjalan secara normal biasanya itu adalah sampai dengan pukul 6.30, kemudian akan disertai dengan tanya jawab. Tanya jawab saya rasa bisa disampaikan langsung dan bisa juga melalui kolom chat. Baiklah, kita mulai saja dan kita berikan waktu kepada teman kita Bapak Rodian Imberan. Monggo Pak Rodian. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa inna lakum fil an'ami la'ibrah. Nuskikum mimma fi butunihi min baini farsin wa damil labanan khalisan sa'igal lisyaribin. Dan sungguh pada hewan ternak itu benar-benar terdapat pelajaran bagi kamu. Kami memberimu minum dari apa yang ada dalam perutnya berupa susu murni antara kotoran dan darah yang mudah ditelan bagi orang yang meminumnya. Wassama'a banainaha bi'aidin wa inna lamusi'un. Dan langit kami bangun dengan kekuasaan kami, dan kami benar-benar meluaskannya.
Laqad arsalna rusulana bil bayinati wa anzalna ma'ahumul kitaba wal mizana liyaquman nasu bil qisṭ وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب إن الله قوي عزيز. Sungguh kami telah mengutus rasul-rasul kami dengan bukti-bukti yang nyata, dan kami turunkan bersama mereka kitab dan neraca keadilan, agar manusia dapat berlaku adil. Dan kami menciptakan besi yang mempunyai kekuatan hebat dan banyak manfaat bagi manusia, dan agar Allah mengetahui siapa yang menolong agamanya dan rasul-rasulnya, walaupun Allah tidak dilihatnya. Sesungguhnya Allah Maha Kuat, Maha Perkasa. Sadaqallahul Adzim. Monggo Mbak Eni. Mbak Eni. Monggo. Ini maaf. Iya ya, ini maaf kok Udah bagus kok. internet saya kok naik turun. Sudah bisa ditangkap, Pak? Iya, bagus. Terima kasih pada Pak Rodian. Kita langsung saja waktu saya berikan kepada Bapak Lukman Atmaja. Monggo Pak, bisa dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang saya hormati dan saya senangi teman-teman semua ya, dari beberapa kalangan. Saya merasa bersenang ya, karena kemarin sore dihubungi Mas Endri untuk menyampaikan apa yang sudah direncanakan oleh ini kajian online, kajian subuh online yang akan disampaikan hari ini. Teman-teman sekalian, saya nanti akan menyampaikan sesuatu yang sifatnya sharing idea, men-sharekan ide-ide yang ada dan menyampaikan keterangan-keterangan yang mungkin bermanfaat ya bagi kita semua sebagai pengingat. Saya yakin teman-teman semua sudah pernah mendengar atau menganalisis hal-hal seperti ini sebelumnya. Ini sekedar untuk menyampaikan kembali apa-apa yang sudah pernah didengar, didiskusikan. Teman-teman sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini tentang suatu bagian kecil dari sebuah kitab yang sangat hebat, ya, Al-Quran. Jadi seperti air ya di hujan besar, gitu. Sangat sedikit sekali yang mudah-mudahan pengingatan ini menjadikan kita semua menjadi lebih bertakwa, karena takwa itu nampaknya harus selalu diulang-ulang. Itulah sebabnya menjadi rukun dari khutbah Jumat. Harus ada wasiat takwa kepada jamaah.
supaya ingat. Karena takwa itu kadang naik, kadang turun. Iman juga demikian. Jadi saya akan sharekan ini ada PowerPoint yang nanti yang sudah saya sampaikan ke Mas Endri ya, untuk barangkali dijadikan dokumen gitu. Kita akan lihat sekilas tentang judul ini, menilai fungsi kesimpulan sains di dalam Al-Quran. Menilai berarti kita pernah lihat, sekarang kita lihat lagi. Fungsi yaitu kemanfaatan kesimpulan sains. Kesimpulan sains ini nanti akan kita lihat bahwa fenomena-fenomena sains dalam Quran itu sesungguhnya merupakan kesimpulan sains di dalam Quran itu. Kemudian kenapa Quran itu mengandung kesimpulan-kesimpulan sains itu atau kesimpulan-kesimpulan ilmiah di dalam ayat-ayatnya dalam porsi yang cukup signifikan ya, untuk kita lihat. Baik ya, Bapak sekalian, teman-teman, ini ada hadis yang jadi dalam kutip sering-sering kami pribadi ungkap ya. Kita baca lagi. Kanjeng Nabi Muhammad SAW pernah bersabda begini, ya'ti 'alan nasi zamanus sabiru fihim 'ala dinihi kal qabidi 'ala jamri. Akan datang kepada manusia suatu zaman di mana orang yang berpegang teguh pada agamanya sendiri seperti orang yang menggenggam bara api. Memegang teguh agama itu sangat sulit, seperti kita menggenggam bara api. Ingin kita lepas saja ini tangan supaya tidak panas. Gitu. Itu ada zaman seperti itu. Apakah zaman itu sekarang sudah datang? Saya tidak tahu. Ya, tapi mungkin saja pernah datang, mungkin saja sekarang hilang lagi, mungkin juga suatu saat akan datang kembali. Zaman di mana memegang teguh ajaran Quran ini sangat berat, sangat susah, seolah sehingga timbul kita ini berkata, untuk apa saya memegang sesuatu yang berat ini? Hidup kan cuma sekali. Nah itu katakan Nabi Muhammad SAW itu ada zaman seperti itu. Dalam zaman di mana kita hidup sekarang ini telah terjadi arus informasi yang sedemikian hebat sehingga kita sering kita itu merasa tiba-tiba hanyut dan tenggelam dalam kesibukan rutin yang luar biasa. Sulitnya untuk kita atur karena kesibukan rutin yang kita miliki itu diatur oleh yang lain-lain, bukan kita atur sendiri. Sangat sulit. Kita semua akan mengalaminya dan mungkin sudah menyadarinya. Maka teman-teman sekalian ya, maka mari menilai kembali dalam zaman seperti itu ke nilai-nilai dasar agama kita ini. Ya, untuk melihat-lihat kembali apa saja yang masih kita punyai. Ya, apa saja yang masih kita punyai yang masih menjadi yang berada dalam kontrol kita. Artinya kalau kita mau, kita berubah. Kalau kita nggak mau, ya kita tidak bisa berubah. Masih dalam kontrol kita. Sebab banyak sekali yang tidak bisa kita kontrol hari-hari ini. Ya, tahun-tahun ini, zaman kita ini. Dan apa yang harus kita lakukan dalam menyiapkan kehidupannya. Nah, pagi ini kita akan lihat sekilas fungsi kesimpulan sains dalam Quran. Jadi, kesimpulan sains dalam Quran itu mestinya ada fungsinya, ya, karena kesimpulan sains dalam Quran itu seperti halnya ayat Quran yang lain selalu pasti punya makna dan punya maksud, ya, yang Allah SWT turunkan. Ya. Kenapa itu dicantumkan dalam Quran? Ini ada begini, Quran itu universal dalam konteks waktu karena ia cocok dan nilai-nilainya dapat diterapkan sesuai dengan perubahan zaman yang mengiringi perjalanan peradaban manusia yang telah berlangsung lebih dari 1.400 tahun. Nah,
nilai bahwa Quran itu universal itu menjadi keimanan kita, bagian dari keimanan kita. Sebab kalau kita tidak yakin bahwa Quran itu universal, kita tidak utuh imannya ya. Jadi salah satu bagian dari iman adalah kita mengakui bahwa Quran itu applicable, ya, bisa diterapkan kapan saja, universal, baik dalam waktu dan juga dalam konteks ya, tempat, konteks waktu maupun konteks tempat. Yakni ia cocok, Quran cocok dan sesuai dengan umat Islam di semua tempat manapun di bumi ini. Jadi kita tidak boleh tidak perlu ya. Kita tidak perlu mengungkapkan ungkapan sebagai berikut. Kita bilang sekarang tidak bisa menerapkan Quran. Sekarang tidak bisa menerapkan. Kenapa? Karena zaman sudah seperti ini. Kita tidak bisa menerapkan Quran dalam kehidupan kita sehari-hari. Buktinya misalkan dalam konsep halal misalkan ya, konsep makanan halal. Kita ini teman-teman sekalian ya, sungguh sangat sulit mencari makanan yang halal zaman sekarang ini. Suatu saat saya akan ceritakan juga nih. Misalkan ya, mulai dari misalkan babi itu hampir semua bagian tubuhnya itu dipakai dalam industri makanan zaman modern ini. Dari ciki-ciki, dari sosis, dari vitamin, dari obat, ya, dari makanan di industri dan lain-lain itu bisa jadi dari babi. Cuma kita tidak tahu. Misalnya gelatin ya dari babi, segala macamnya. Nanti barangkali kalau pas nanti kosong, pas tidak ada pertanyaan, nanti saya sampaikan gambarnya itu. Nah itu tidak boleh kita bilang begitu. Kenapa? Tidak perlu ada ungkapan begitu karena kita mengakui ini universal ini. Universal dan dalam konteks waktu maupun tempat. Tempatnya di Indonesia ya berarti harus bisa dilakukan di Indonesia. Kalau konteksnya waktu tahun 2022 ini juga harus bisa dilaksanakan. Karena kenapa? Karena itu universal. Hingga ungkapan seperti ini tidak perlu. Ada juga ungkapan lain misalkan enak ya hidup di zaman dulu ketika Kanjeng Nabi Muhammad SAW masih ada. Ini juga tidak perlu karena enak dan tidak itu tergantung sikap kita pada Quran. Zaman Kanjeng Nabi kita merasa enak karena kita mungkin mengatakan enak karena zaman itu kita bisa konsultasi langsung pada Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Ada masalah kita sampaikan langsung. Sekarang kita sampaikan ke siapa? Nah itu kadang-kadang ada ungkapan begitu. Maka itu kurang tepat. Kenapa? Karena Quran itu universal. Di zaman Nabi Quran masih turun satu persatu. Di zaman sekarang kita sudah ada Quran lengkap. Jadi mestinya kita sudah leluasa itu memakai Quran mana saja untuk kehidupan kita sekarang ini. Buktinya bahwa tidak selalu enak zaman Nabi adalah ada orang-orang yang sama dengan kita, yaitu manusia ini, zaman Nabi yang ketemu Kanjeng Nabi, ketemu Quran itu tapi tidak beriman, ya, tidak beriman. Jadi malah tidak enak gitu. Sampai akhir hayat mereka tidak beriman. Baik, ini pengantar. Kemudian dalam kaitannya dengan ilmu dan pengetahuan, Quran juga tetap terbukti universal. Jadi kita persempit sekarang, kita khusus untuk ilmu dan pengetahuan. Quran juga tetap terbukti universal. Dalam Quran telah dimuat dalam sebuah ayat kesimpulan-kesimpulan paling mutakhir, kesimpulan paling mutakhir dari ini istilah yang umum dipakai kalau memang betul-betul mengungkapkan situasi di mana teknologi dan sains itu yang paling akhir. Namanya cutting edge of the newest science and technology. Jadi kesimpulan itu paling lahir dari betul-betul yang paling akhir itu ada sejumlah ayat Quran. Begini, itu ada. Mana nanti kita lihat sekilas beberapa kesimpulan ilmiah yang sangat terang seperti yang ada dalam ayat tersebut. Tidak mungkin lahir dari manusia tanpa penelitian detail dan panjang. Jadi misalkan gini, Quran itu mengatakan sesuatu yang bersifat
ada sains-sainsnya itu, ada apa ya, ada fenomena sains. Kalau kita lihat, kalau kita bergerak dalam bidang sains dan teknologi, kita akan lihat bahwa ayat Quran tadi itu sebuah kesimpulan ya. Kalau secara manusia itu harus diteliti yang detail, panjang, berkali-kali, dan baru dilaporkan. Nah, baru mengandung kesimpulan seperti yang disebutkan ayat Quran tadi. Jadi ayat Quran itu kesimpulan-kesimpulan ilmiah. Ya. Tidak hanya fenomena, tapi kesimpulan. Kesimpulan yang karena kesimpulan dari sisi kita manusia, dari sisi Allah SWT ya langsung statement atau pernyataan, gini langsung. Tapi kalau dalam kita manusia, terutama bergerak dalam bidang sains teknologi, dia itu kesimpulan, gitu. Betul-betul hal yang sudah final. Nah, teman-teman sekalian, kesimpulan ilmiah itu ternyata tidak berubah hingga katakanlah tahun 2022 ini. Tidak berubah. Semua ayat Quran yang kauniyah, ya, yang bukan qauliyah, yang kauniyah, yang bisa diukur oleh manusia itu tidak berubah sejak sampai sekarang, tidak berubah. Maka nanti kita lihat sekilas ini. Maka sesungguhnya ada perubahan gini dari sains ini menuju knowledge, ya. Dari ilmu menuju pengetahuan. Sains itu masih bisa berubah ya, dengan adanya perkembangan penelitian terbaru. Namun knowledge, ya, pengetahuan itu adalah milik peradaban manusia yang tidak akan berubah lagi. Misalkan contoh yang paling sering yang mudah ya diingat, ya, mudah disampaikan juga, itu adalah listrik. Listrik itu kalau kita di dinding kita ada listrik, ya, kita nyalakan itu tidak berubah dari dulu sekarang itu dulunya sains, ya, dulu awal sains, kemudian dia berubah menjadi pengetahuan. Kenapa? Karena sudah menjadi milik peradaban manusia dan tidak akan berubah lagi. Artinya kalau listrik itu kita pegang, kita kesetrum. Kalau kesetrum itu artinya ada elektron masuk dari tembok tempat listrik tadi itu ke kulit kita, masuk ke dalam darah dan menyerang darah kita. Nah, darah kita menjadi terionisasi, tadinya normal itu, sekarang menjadi bermuatan positif, bermuatan negatif karena ada elektron masuk. Sehingga kita kalau itu terjadi dalam jumlah yang sangat banyak dan sangat cepat, kita menjadi kesetrum. Gitu. Nah, kalau itu dipegang terus-menerus, lebih katakanlah 30 detik atau 1 menit sudah meninggal manusia itu. Biasanya kita langsung tarik tangan itu. Nah, itu adalah knowledge, pengetahuan yang tidak berubah lagi. Tidak ada riset lagi yang untuk membuktikan hal itu. Sudah menjadi milik peradaban manusia. Nah, di dalam Quran, kesimpulan ilmiah dalam Quran itu ternyata tidak berubah. Ya seperti tidak berubahnya kapat nitrum tadi, tidak berubah sama sekali. Jadi ini bukan lagi sains. Kalau sains itu, Bapak sekalian, teman-teman ya, itu kita penelitian ya di lab, kemudian ada hasilnya, kita laporkan, kita tulis di jurnal. Nah itu masih sains karena penelitian yang kita laporkan itu masih ada perlu penyempurnaan oleh penulis lain di lab lain ya, di bidang lain. Gitu. Jadi perlu dikumpulkan, itu bahkan kadang-kadang tulisan kita itu asal memenuhi kaidah penulisan dan menang faktanya itu, kemudian kita membuat kesimpulan, kita diterima, dipublish, tapi belum tentu benar. Karena bisa jadi ada penyempurnaan dari penulis-penulis berikutnya. Nah, itu masih sains. Nah, kalau knowledge enggak, knowledge itu menjadi pengetahuan, tidak berubah lagi. Quran, ilmiah yang kesimpulan Quran itu ternyata ada dalam knowledge ini. Teman-teman sekalian, kalau kita lihat ya di dalam Quran itu ada lebih dari 750 ayat. Ya, lebih dari 750 ayat yang memuat kesimpulan-kesimpulan ilmiah atau yang fenomena-fenomena alam itu. Nanti di jadwalnya KSO, kajian subuh online itu ada 2 minggu lagi ada Pak Agus Purwanto, kawan saya, satu gang di perumahan ITS itu, yang akan
beliau mengatakan 800 ayat dalam Quran itu. Nah, beliau akan menjelaskan itu mungkin konteks lain ya, itu menjelaskan di situ ya, 2 minggu lagi hari Kamis juga. Nah, di sini 750 ayat memuat kesimpulan-kesimpulan ilmu itu. Hanya saja teman-teman sekalian, sampai tahun ini paling tidak sampai saya kira awal tahun kemarin ketika saya hitung-hitung itu hanya ada 51 ayat yang telah diverifikasi oleh sains modern. Yang 750 berarti ada sekitar 700 lebih ayat-ayat Quran yang sifatnya kauniyah, yang sifatnya sains tadi itu, knowledge tadi itu, yang belum diverifikasi oleh sains modern, belum dibuktikan. Jadi masih diterima kalau orang Islam menerimanya sebagai iman, pasti benarnya. Gitu. Tapi kalau orang yang bukan Islam mengatakan itu ya itu kitab suci, ya dengan gitu dok. Belum ada serangan-serangan, tapi biasanya dia berakhir di situ. Kalau kita menganggapnya ini kitab firman Allah, kita percayai, tapi belum diverifikasi oleh sains modern. Hanya ada 51 ayat. Nah, pagi ini kita lihat 3 ayat saja yang kita lihat sekilas. Yang pertama adalah ini. Yang pertama adalah ini. Ini ada dalam surat An-Nahl ayat 66 yang tadi sudah dibacakan oleh saudara kita ya, Mas Rodian. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa inna lakum fil an'ami la'ibrah. Nusqikum mimma fi butunihi min baini fasil wa damil labanan khalisan sa'ighal lisyaribin. Sesungguhnya pada hewan ternak itu benar-benar terdapat pelajaran bagi kamu, manusia. Kami memberi kamu minum dari sebagian apa yang ada dalam perutnya, hewan ternak itu, yang berasal dari usus dan darah, yaitu berupa susu murni yang mudah ditelan oleh orang-orang yang meminumnya. Teman-teman sekalian, ini mimbani farsi wadamin, ya, mimbani farsi wadamin. Jadi dari usus dan darah. Ya. Ini menghasilkan sesuatu yang bersih, yaitu susu yang kita minum, dan sesuatu yang kotor yang kita buang. Nah, dulu waktu Quran ini diturunkan, itu belum dimengerti, ya diterima saja bahwa memang ada seperti itu. Tapi pernyataan Quran ini baru diverifikasi oleh dunia kedokteran sekitar 1000 tahun setelah ayat tersebut diturunkan. Jadi sekitar sekitar tahun 1600-an ya, awal-awal kedokteran itu. Yakni ketika manusia untuk pertama kalinya mengetahui bahwa darah dalam binatang ternak itu mengikuti sistem peredaran tertentu. Jadi ada aliran di dalam darah itu, darah yang ternak, sehingga bisa memisahkan yang bersih, yakni susu dan kotoran. Ini lama tidak diketahui manusia sampai 1000 tahun setelah ayat ini turun. Kemudian ada lagi ayat gini di dalam surat Al-Isra ayat 44. Sebentar. Ini ayat kedua yang kita lihat, monggo nanti kita diskusikan ya bersama-sama. Barangkali ada ide-ide lain tentang ayat ini. Mohon disiapkan pertanyaan-pertanyaan diskusi ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Laqad arsalna rusulana bil bayyinati wa anzalna ma'ahumul kitaba wal mizana liyaquman nasu bil qist wa anzalnal hadid. Ini ayatnya berhenti di sini, sesungguhnya masih panjang sampai ayat ini berakhir. Sungguh kami benar-benar telah mengutus rasul-rasul kami dengan bukti-bukti yang nyata, dan kami menurunkan bersama mereka kitab dan neraca keadilan agar manusia dapat berlaku adil. Potongan ayat berikutnya ini, wa anzalnal hadid, dan kami menurunkan besi. Jadi besi itu disebut khusus dalam Quran, kami menurunkan besi. Kami itu Allah SWT.
Ini surat Al-Isra ayat 24, ada kelanjutannya, tapi kita berhenti di sini. Teman-teman sekalian, seperti kita ketahui bahwa unsur-unsur yang ada di dalam lingkungan bumi ini banyak. Orang kimia mengatakannya 118. Di antaranya misalkan hidrogen, boron, emas, platina, amerisium, uranium, nikel, banyak ya, sampai 118. Nah, dari semua unsur ini, dari semua yang ada di tabel periodik, waktu kita SMA ya belajar, Mas Hendri, waktu belajar diajar siapa dulu kimia itu? Pak Saleh. Pak Saleh ya, 118 itu dari semua unsur ini satu-satunya yang bukan asli milik planet kita ini adalah besi. Satu-satunya. Semuanya itu berasal dari besi, kecuali besi ini. Ya. Unsur besi ini hanya terbentuk dari suatu reaksi kimia pada suhu yang sangat tinggi, yaitu sekitar 200 juta derajat Celcius pada bintang yang lebih besar dari matahari. Nah, kemudian besi datang masuk ke atmosfer dan kerak bumi melalui mekanisme supernova. Teman-teman di astronomi juga mempelajari ini, supernova ini. Nah, ini pada waktu kejadian supernova itu baru besi masuk ke dunia, ke alam raya, ke planet kita ini, dan ada di dalam bumi sampai sekarang. Itu satu-satunya satu-satunya unsur yang bukan milik kita, unsur tamu. Nah, unsur tamu itu kemudian itu terjadi jutaan tahun yang lalu, tapi oleh Quran disampaikan pada Kanjeng Nabi waktu ayat ini turun. Tapi kita baru mengerti bahwa besi itu khusus itu diverifikasi oleh para saintis baru abad 20 kemarin. Jadi masih baru saja ini. Nah, masih baru saja. Jadi ini nanti kita lihat ya apa. Jadi besi banyak keistimewaannya. Nanti mohon dilihat sendiri. Ya, cuma saya ingin menyampaikan ini saja. Kita berhenti sini. Kita masuk ke ayat ketiga. Ini ada di surat Az-Zariyat ayat 47. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Was-samaa'a bainaha bi'aidi wa inna lamusi'un. Was-samaa'a banainaha bi'aidi wa inna lamusi'un. Langit kami bangun dengan tangan atau kekuatan kami, dan sesungguhnya kami benar-benar meluaskannya. Kami benar-benar meluaskannya. Jadi langit itu kata Quran, menurut firman Allah SWT itu mengembang, meluas. Nah, alam raya yang kita ketahui sampai sekarang ini, alam raya itu memuat sekitar 200 miliar galaksi. Dan masing-masing galaksi itu memuat sekitar 200 miliar bintang. Ada 200 miliar galaksi, masing-masing galaksi itu memuat sekitar 200 miliar bintang. Nah, salah satu bintangnya itu adalah matahari kita ini. Dan ini, teman-teman sekalian, itu kita belum mengetahui batas akhir, batas akhir terluas dari our universe, alam raya kita ini. Tidak tahu kita ini. Dia meluas terus sepanjang masa, sampai sekarang meluas. Dan ini telah dikembangkan, diperbesar, diperluas oleh Allah SWT secara terus-menerus. Nah, gambar yang terakhir yang itu ada namanya web teleskop. Beberapa hari lalu, menjadi berita besar. Semua kantor berita utama dunia yang barat ya, saya tidak lihat yang Rusia atau yang Cina, ini barat ini menampilkan foto-foto galaksi ini jadi sekarang dia motret ya, mereka mengirim pesawat namanya web teleskop itu ke angkasa, ke suatu orbit di angkasa di sekitar bumi. Kemudian dari situ dia memotret semua cahaya yang masuk, dipotret. Potretnya sangat bagus. Teman-teman sekalian, Bapak Ibu sekalian bisa lihat di BBC, di CNN, di The Times, di Independent, itu ada gambarnya itu. Dia memotret
yang potret ini teman-teman itu adalah sekarang memotretnya karena dia Desember 2019 dia berangkat ke luar angkasa itu berhenti di sana. Yang motretnya bulan April ini, bulan sebulan yang lalu sekitar Mei dipotret. Nah yang dipotret ini itu adalah keadaan sekarang. Tetapi sinar yang sampai ke teleskop itu sudah berjalan jutaan tahun. Berjalan dari asalnya dia dikeluarkan kemudian berjalan ke kita sampai ke teleskop itu selama jutaan tahun. Berarti yang ditangkap di sini itu sesungguhnya bukan kejadian hari ini, tapi kejadian jutaan tahun yang lalu. Nah, kemudian mengembang alam raya ini. Nah, kesimpulan ilmiah bahwa alam semesta ini meluas secara terus-menerus baru tahun 2014. Diverifikasi oleh para saintis Inggris. Sebenarnya ada saintis sebelumnya yang mengatakan bahwa ini memang dia memakai teleskop Hubble. Jadi teleskop sebelum generasi Webb yang sekarang ini itu dia memakai itu. Dia mengatakan bahwa ini alam berkembang ini, alam berkembang. Tapi baru diverifikasi betul-betul diverifikasi menjadi sebuah knowledge. Jadi tadi idenya itu saya kira Johnson kalau saya. Jadi itu mengembang meluas. Itu masih sains. Nah, tahun 2014 menjadi knowledge, menjadi pengetahuan, tidak berubah lagi. Karena diverifikasi oleh para saintis Inggris. Padahal ini kita tahun berapa ini? Lahir, ayat ini turun, ya sudah lama. Teman-teman sekalian, kalau kita teruskan, banyak ini. Tapi saya ingin mengutip sedikit tentang ini, tentang masalah ini dari tulisan Kate Landmore, Ketua Jurusan Anatomi Fakultas Kedokteran University of Toronto, Kanada. Beliau ini beliau sudah meninggal, tapi tulisannya masih ada. Beliau mengomentari pernyataan Quran surat Al-Mu'minun ayat 14 tentang urutan proses pembentukan janin dalam rahim seorang wanita. Ini ayat Qurannya, ini terjemahnya. Kemudian air mani itu kami jadikan sesuatu yang menggantung, yaitu darah. Lalu sesuatu yang menggantung itu kami jadikan segumpal daging. Lalu segumpal daging itu kami jadikan tulang belulang. Lalu tulang belulang itu kami bungkus dengan daging lagi. Kemudian kami menjadikannya makhluk yang berbentuk lain. Maha suci Allah sebaik-baik pencipta. Fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Maha suci Allah sebaik-baik pencipta. Ini Al-Mu'minun 14. Nah, Pak Toronto ini, Pak Moore ini dari kampus di Toronto, dia membaca ini, dia orang kedokteran, anatomi lagi, dia membaca ini, kemudian dia memberi komentar sebagai berikut. Komentarnya ini yang kita ingin lihat. Komentarnya dia bilang gini, "This verse from the Quran states that God made you from drop, and then changed the drop into leech-like structures, which soon changed to a sweet-like substance that then took the shape of bone and was clothed with flesh." Kita lihat ini. I was amazed at the scientific accuracy of this statement, which were made in the 7th century. I have no difficulty in my mind that this is a divine revelation which led Muhammad to this statement. Jadi ini kalimat aslinya ini. Kalau ini terjemahannya bisa jadi salah ya. Tapi ini kalimat aslinya. Ayat yang berasal dari Quran ini, yaitu Al-Mu'minun tadi, 114 tadi, menyatakan bahwa Tuhan menciptakan Anda dari suatu tetesan dan mengubah tetesan itu menjadi struktur mirip lintah dan segera mengubahnya lagi menjadi bahan serupa permen karet yang telah dikunyah. Ini chewed ya, chewed-like substance. Permen karet yang telah dikunyah. Lalu membentuknya menjadi tulang dan tulang tersebut dibalut dengan daging lembut. Saya sangat takjub dengan akurasi ilmiah dari pernyataan ini yang dibuat pada abad ke-7 Masehi, yaitu ketika Quran ini diturunkan. Saya tidak sulit untuk mengatakan bahwa ini adalah sesuatu wahyu yang membuat Muhammad bisa membuat pernyataan seperti ini. Jadi Pak Mur ini yakin bahwa ini Quran adalah wahyu. Quran ini wahyu. Tapi Pak Mur ini, saya tidak tahu berita terakhir sebelum beliau meninggal, tapi waktu membuat pernyataan ini dia belum Muslim. Dia belum Muslim, tapi dia memberikan pernyataan bahwa ini akurat ya, akurasinya sangat tinggi dan sesuai dengan kaidah-kaidah ilmiah sampai tahun sebelum dia meninggal. Nah, teman-teman sekalian,
sekarang kita perlu catat nih. Perlu kita catat di sini bahwa kesimpulan-kesimpulan sains yang ada dalam banyak ayat Quran itu sesungguhnya bukanlah merupakan misi utama Quran diturunkan. Jadi Quran bukanlah buku sains, buku ilmu pengetahuan, buku sains, bukan. Quran itu buku petunjuk. Ya. Jadi ada 750 ayat tadi, setidaknya seperti itu. Itu hanya sedikit saja daripada jumlah ayat Quran. Ayat Quran sesungguhnya kan 6.666 atau 6.600 sekian, ya, itu beda pengukuran kita. Yang pasti ada 6.000 lebih ayat. Ya. Ini hanya 750 ayat saja. Jadi Quran itu bukan buku ilmu pengetahuan sains, bukan. Ya. Kenapa? Karena Quran itu adalah buku petunjuk untuk manusia. Ya. Buku petunjuk, buku hidayah ya, untuk manusia itu menjalani kehidupan. Nah, sekarang kita lihat, kalau begitu kenapa ada ayat-ayat yang seperti tadi itu? Ya. Jumlahnya tidak bisa dibilang sedikit. Jumlahnya bisa banyak. Perintah Quran untuk sholat, untuk apa itu? Untuk puasa Ramadan saja hanya 3 ayat. 3 atau 4 ayat. Saya kira 3 ayat Quran tentang puasa Ramadan. Tapi kita melaksanakannya dengan gegap gempita dan senang. Ya. Nah ini ada 750 ayat. Ya. Diturunkan, tapi itu bukan misi Quran. Kenapa? Karena misi Quran adalah sebagai kitab petunjuk menjalankan kehidupan kita sehari-hari di dunia ini bagi orang Islam. Nah, apa fungsi kesimpulan sains tadi? Fungsinya adalah sebagai bukti empiris kebenaran Quran. Ini teman-teman. Nah, 750 ayat tadi itu turun bersamaan dengan ayat yang lain. Bersamaan betul. Bahkan ada dalam satu ayat yang sama. Tadi ya, dalam ayat tentang besi tadi, itu dalam ayat yang sama. Ayat yang sama, orang disuruh adil segala macamnya. Terus di situ diselipkan tentang besi. Ayat yang sama. Nah, apa namanya, yang bisa dibuktikan secara empiris di lapangan, di lab itu adalah yang besi tadi. Nah, jadi besi ini fungsinya sebagai bukti empiris bahwa Quran itu benar. Kenapa? Karena besi diturunkan bersamaan, bahkan dalam ayat yang sama, ya, tentang nilai-nilai ilahiyah yang lain. Gitu. Berarti nilai-nilai yang lain itu bisa diverifikasi atas dasar bukti empiris itu. Bukti empiris itu begini. Bukti empiris itu adalah dicek di lab, ya, atas dasar kaidah-kaidah ilmu yang sudah mapan, yang tidak ada orang yang mengkritiknya lagi. Jadi kaidah-kaidahnya ada buktinya bisa diraba, bisa dilihat, bisa difoto gitu. Itu bukti empiris dan tidak berubah-ubah. Nah, itu persoalannya. Tidak berubah-ubah, ya. Jadi empiris diteliti orang ini sama bentuknya begitu, diteliti orang lain di lab lain begitu, diteliti orang lain lagi sama, diteliti orang 10 tahun yang lalu hasilnya sama, atau 100 tahun yang lalu hasilnya sama. Nah, itu namanya bukti empiris. Nah, fungsi utama teman-teman sekalian, ini poin saya yang utama sekarang pagi ini adalah fungsi dari ayat Quran yang empiris tadi itu adalah fungsi dari ayat Quran yang bersifat sains tadi itu adalah merupakan bukti empiris kebenaran Quran. Ini perlu kita catat. Nah, ini saya detailkan satu halaman saja ini ya. Keberadaan ayat-ayat empiris ini sangat penting karena ikut membuktikan bahwa Quran itu bersifat universal. Kenapa? Karena ayat-ayat empiris itu mengandung fakta-fakta ilmiah yang knowledge, yang bersifat knowledge, yang tidak berubah lagi. Berarti sepanjang ayat itu ada, sama dengan sepanjang bahwa Quran itu nyetrum, listrik itu nyetrum, listrik nyetrum sudah nggak berubah lagi. Dan itu bersifat universal dan benar, baik secara akliyah maupun nakliyah. Akliyah secara akal, secara empiris maupun nakliyah, secara ayat-ayat Quran dan hadis dan seterusnya. Baik. Nah, oleh karena teman-teman sekalian, ayat-ayat kauniyah, yaitu ayat-ayat yang mengandung alam tadi itu,
Quran ini secara teks diyakini telah mengandung nilai-nilai kebenaran yang tidak terbantahkan secara saintifik, itu sudah menjadi knowledge, maka akibatnya ini kesimpulannya, maka ada dua kesimpulan. Satu, semua ayat lain dalam Quran yang tidak berhubungan dengan kesimpulan-kesimpulan ilmiah itu adalah juga benar. Misalkan ayat tadi itu, saya naik ke atas beberapa slide, sedikit saja ini tentang besi. Ya. Ini tentang besi. Kami benar-benar telah mengutus rasul-rasul kami dengan bukti-bukti nyata dan kami menurunkan bersama mereka kitab dan rasa keadilan agar manusia dapat berlaku adil. Ini diberitahukan bahwa kitab-kitab yang diberikan yang dibawa oleh rasul-rasul itu adalah benar, adalah benar. Benarnya bagaimana? Nah, ini dibuat nyambung langsung dengan ayat ini. Wa anzalnal hadid, dan kami menurunkan besi. Nah, besi ini yang bisa diverifikasi di lab, bisa diverifikasi secara astronomi, bisa diverifikasi secara kerak bumi, ilmu kerak bumi, geologi ya, seterusnya itu. Nah, tapi yang di atas ini tidak bisa diverifikasi. Apakah benar kitab itu benar gitu, yang diturunkan Rasul itu. Nah, kalau diverifikasi tidak bisa, tapi verifikasinya adalah melalui kitab yang empiris ini, ayat-ayat empiris ini. Maka ini diturunkan bersama-sama dan proses penurunan itu sama. Kemudian proses penulisannya di zaman Kanjeng Nabi sama. Kemudian setelah zaman Nabi Sedo wafat, kemudian dituliskan oleh para khalifah, kemudian ditulis ulang. Itu prosesnya sama semua antara yang bagian pertama ayat ini dan bagian yang merah ini. Nah, itu membuktikan bahwa ayat yang kalau ayat besi ini secara empiris benar, maka ayat potongan ayat berikut ini juga harus benar. Logikanya begitu, harus benar. Dan itu yang kita pakai sekarang ini. Jadi ini semua ayat lain dalam Quran yang tidak berhubungan dengan Quran dan kesimpulan ilmiah itu adalah juga benar. Itu pertama. Yang kedua, ayat-ayat ini juga memiliki tingkat akurasi yang sama dengan tingkat akurasi ayat yang berfungsi sebagai bukti empiris tadi. Jadi bukti empiris itu pasti ada tingkat ketelitian, teman-teman sekalian ya. Kita sudah belajar tuh waktu SMA. Ketelitian, oh ini alatnya kurang teliti karena waktu kita mahasiswa kita lebih rinci lagi tahu bahwa satu alat itu lebih rinci dari alat yang lain, memiliki teliti. Nah, ayat-ayat yang sudah bersifat knowledge tadi, pengetahuan tadi, itu diteliti dengan tingkat kerincian yang luar biasa, sangat rinci, dengan ketelitian akurasi yang sangat rinci. Dan oleh karena itu, maka ayat-ayat yang tidak empiris, yang ayat-ayat bernilai adil, Quran itu benar, tentang Tuhan Allah itu satu, dan ayat yang lain seperti itu, yang tidak empiris, itu harusnya logikanya memiliki tingkat akurasi sama dengan yang empiris tadi. Sehingga kita yakin bahwa Quran itu benar. Dan porsinya sudah cukup, itu 750 ayat, itu sangat banyak, berapa persen dari 6.600 itu. Ya cukup memakan. Dan memang fungsi ayat empiris itu fungsinya hanya ini, fungsinya untuk membuat dia empiris. Sehingga ayat yang lain itu mestinya harus tingkat kebenaran yang sama. Jadi ini kami sampaikan lebih rinci sedikit ini, satu slide, dua slide lagi selesai. Jika ayat tersebut, teman-teman sekalian ya, jika ayat tersebut, yaitu ayat-ayat yang bukan empiris, yang tidak bisa dibaca empiris. Jika ayat tersebut menceritakan sejarah masa lalu, maka peristiwa-peristiwa yang diceritakannya itu adalah pasti pernah terjadi. Cerita Nabi Musa, cerita Nabi Khidir, cerita Nabi Zulkifli, Nabi Nuh, ada badai, itu sejarah masa lalu, maka itu pasti pernah terjadi. Tidak boleh ragu sedikit pun. Kenapa? Karena seempiris temannya itu, ayat yang empiris itu cocok. Kemudian, jika ayat tersebut memprediksi kejadian-kejadian yang akan datang, akhirat misalkan, maka kejadian-kejadian yang akan datang itu pasti akan terjadi. Pasti akan terjadi. Kemudian yang ketiga, jika ayat Quran tersebut berisi petunjuk untuk hidup dan kehidupan kita sekarang, maka pasti dan sangat pasti bahwa petunjuk itu pasti benar. Pasti benar. Nah, tingkat kepastian dari kebenaran ayat-ayat Quran ini adalah seperti tingkat kepastian ayat-ayat empiris yang telah disebutkan sebelumnya.
Ya, tadi tentang ayat ada 750 ayat, tapi yang sudah diverifikasi di dunia modern hanya 51. Tugas lebih banyak ini. Nah, itu tingkat pastinya seperti itu. Misalnya nyetrum tadi. Akhirat ada, ya, akhirat ada teman-teman sekalian itu sama pastinya dengan kalau kita pegang ini, pegang kabel yang ada listriknya, pasti kesetrum. Kita tidak akan berani pakai tes pen paling ya, menyala gitu. Kita tingkat kebenarannya, tingkat kepastiannya itu seperti itu. Jadi kita tidak ragu lagi untuk dari yang lain itu. Saya ingin ilustrasikan sedikit ya sebelum selesai. Ini ilustrasi tentang tingkat kepastian alam. Tentang ayat ini tidak ada hubungannya dengan Quran, tapi tingkat kepastian alam dalam sains begini. Ini adalah teori kinetik dari bahan. Ini tentang persamaan gas ideal dari suatu keadaan. Ini kita lihat dulu waktu SMA kita belajar juga ini, waktu mahasiswa juga ini, PV sama dengan NKT. Nah ini PV itu kan semuanya tekanan, volume, N itu jumlah mol, T itu suhu. Yang K ini kan konstanta, namanya konstanta Boltzmann. Harganya pasti segini, 1,381 kali 10 pangkat minus 23, minus ini. Kemudian ada N ini, N itu adalah jumlah mol, itu adalah banyak mol, kemudian kalikan Na. Na itu bilangan Avogadro, konstanta Avogadro. Jumlahnya juga sudah pasti sampai sekarang ini. 6,022, ini sebenarnya lebih rinci ada ini. Yang terakhir, 6,022, 345 seterusnya itu, kali 10 pangkat 23 per mol. Kemudian ini PV-NRT. Ada R di sini. R itu konstanta gas. Ini harganya juga pasti 8,315 Joule per mol per Kelvin. Nah, teman-teman sekalian, ini Boltzmann itu tahun 1844. Dia menemukan ini. Kemudian Avogadro itu lebih 1 abad sebelumnya, 1776. Kemudian ini Hofmann dan Dimitri Mendeleev itu tahun 1874. Ini yang tiga ini, Boltzmann, Avogadro, gas. Nah, baru pada awal 20 kemarin ketika ada cabang ilmu baru yaitu termodinamika statistik. Ya, termodinamika statistik itu baru diketahui bahwa ini hubungannya sama ini. Ketika konstanta ini ada terhubungkan. Ini ada K, ada Na, ada R. Ini ternyata berhubungan. R sama dengan K kali Na. R itu mana? R yang kanan ini. Ini ya. K itu yang atas ini, Na yang tengah ini. Nah, padahal ditemukan di zaman yang berbeda. Ditemukan Avogadro, Boltzmann dan yang berbeda. Tapi baru ditemukan ada hubungan ketiganya ini. Nah, berarti apa ini? Ini hubungan ini bukan baru, ini bukan hasil eksperimen, tapi hasil teoritis. Ternyata ini ketiganya ada hubungan. Jadi itu menyebabkan kita bisa ngambil kesimpulan bahwa ini. Alam raya ini sangat-sangat teratur. Sangat-sangat teratur. Tingkat keraturannya, teman-teman sekalian, coba lihat ini. Ini 10 pangkat minus 23. Atau yang satu ini 10 pangkat 23. Besar sekali, yang ini kecil sekali. 10 pangkat 2 kan 100. 10 pangkat 3 1000. 10 pangkat 6 1 juta. 10 pangkat 9 1 miliar. 10 pangkat 12 1 triliun. 10 pangkat 15 1000 triliun. 10 pangkat 18 entah apa namanya, 10 pangkat 21 apa namanya, 10 pangkat 23 itu sangat banyak ini. Kalau ini sangat tinggi, ini sangat kecil, tapi itu ternyata cocok dan terverifikasi secara meyakinkan dalam dunia sains. Nah, ini tingkat akurasi seperti inilah kita harus percaya pada Quran seperti itu. Harus pada Quran seperti itu. Kenapa? Karena tingkat akurasi seperti inilah yang ada disebutkan dalam misalkan ayat-ayat empiris tadi, ada besi, ada peredaran darah di ternak dan lain-lain tadi. Tingkat akurasinya seperti ini. Ini sungguh-sungguh luar biasa. Sehingga yang non empiris pun ayat-ayat non empiris juga memiliki tingkat keyakinan kepastian yang seperti ini. Ini sungguh-sungguh sangat rinci teman-teman sekalian itu. Jadi, nah ini kita perlu yakin seyakin-yakinnya Quran itu benar. Kemudian kita perlu juga tidak ragu sedikit pun atas apa yang difirmankannya itu benar. Tidak ada keraguan sedikit pun. Yaitu dalam surat Al-Baqarah ayat pertama juga disebutkan begitu. Kemudian melaksanakan apa yang diyakininya itu.
Jadi ini kita yakin ini Quran benar. Kemudian kita tidak ragu. Maka untuk dapat menjadi sebuah manfaat, maka harus dilakukan apa yang kita yakini itu. Yang Al-Quran ya dilakonnya. Tidak jauh-jauh, lakoni yang sejauh yang kita bisa. Kalau tidak yang ketiga ini, kalau tidak dilaksanakan, ya berarti tidak ada manfaatnya. Apa ada orang seperti itu? Banyak. Banyak teman sekalian. Seperti Mur tadi, seperti ketua jurusan anatomi tadi, kedokteran. Dia sampai akhirnya, saya tidak tahu akhirnya, sampai pada waktu dia nulis itu dia belum masuk Islam. Di Inggris juga ada teman-teman yang orang-orang Inggris yang orang asli Inggris itu mengakui betul Quran itu benar, tapi tidak beriman, tidak ada manfaat. Jadi kalau kita kita yakin Quran itu benar, kemudian kita tidak ragu, tapi kita tidak melaksanakannya, ya begitu sama dengan mereka berarti. Ini jangan sampai terjadi gitu semua ya. Jadi itulah teman sekalian yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wasyukurillah, la ilaha illallah. Terima kasih atas penjelasan dari Bapak Lukman Atmaja, yang sekali lagi tidak ada yang bisa kita katakan bahwa Allah itu sangat menyayangi kita semua, terutama mengenai keterangan bahwa satu-satunya unsur yang menarik bagi saya itu adalah unsur besi. Itu adalah satu-satunya yang bukan produk planet. Sehingga dari keterangan Pak Lukman dan juga keterangan yang lalu, itu menurut Pak pakar dari ITB yang Pak Rudi Rubiandini yang juga pernah dihadirkan dalam forum KSU ini, di Indonesia itu punya banyak sekali. Kalau tidak salah paling banyak di dunia ini. Jadi melihat hal yang seperti itu dengan ciptaan Allah dan rezeki Allah kepada bangsa Indonesia itu, kita sebagai warga Indonesia betul-betul malu karena kayaknya syukurnya cuma sedikit atau kurang dari banyak sekali yang harus kita syukuri, dan itu semua seringkali juga berawal dari ketidaktahuan dan keterbatasan pemikiran kita. Baiklah, kita beri kesempatan kepada para hadirin dan hadirat. Kata teman saya, sekarang itu dengan alamanya ini kalau hadirin itu berarti hadirin, kalau hadirat itu di luar forum. Tapi kalau kita ini sekarang semua hadirat. Gitu ya. Ini. Jadi monggo para hadirat yang di dalam kajian KSU, bila ada yang akan ditanyakan. Ini Pak Ustadz, saya dulu ya, nggak apa-apa ya. Ini kebetulan Monggo Pak Indri. ada yang Pak Ustadz. Kalau kita lihat di Al-Quran, yang mengenai besi itu bukan surat Al-Isra, tapi surat Al-Hadid Pak Ustadz. Bukan Al-Isra 44, tapi kalau saya lihat Al-Hadid 25 ya Pak Ustadz. Oh ya, mungkin saya salah kutip ya. Yeah. Sebentar. Oh ya, Al-Hadid. Yeah. Oh ya, Yeah. judulnya aja Al-Hadid ya. Yeah. Ya, mohon maaf. Yeah. Betul Hadid. Saya salah kutip. Yeah. Sekalian menyambung yang itu ya, yang sungguh kami benar-benar telah mengutus rasul-rasul kami dengan bukti-bukti yang nyata, dan kami menurunkan bersama mereka kitab dan neraca keadilan agar manusia dapat berlaku adil. Ini ungkapan berlaku adil ini saya masih belum nyambung ini. Kalau mungkin dapat mengerti itu mungkin ya. Saya masih nyambung. Kenapa kok berlaku adil ya, manusia harus berlaku adil ya? Ini maksudnya gimana Pak Mas Lukman? Baik. Terima kasih ini Mas Andrea. Ya mungkin tadi malam ngutip-ngutipnya ayat lain, tapi ayatnya benar, cuma anunya salah ya. Sumbernya. Al-Hadid ayat 25 ya. Karena Al-Hadid itu juga nama ayat, nama surat ya.
Hanya ada surat namanya Al-Hadid. Jadi ini kok bisa Al-Isra tadi? Ayat yang lain benar kan? Ada atau ada lain yang salah? Iya, sementara itu dulu. Mudah-mudahan yang lain benar. Ya. Nah, kemudian beliau Mas Endri mengatakan apakah agar manusia dapat berlaku adil. Nah, ya kalau dikatakan itu memang aslinya manusia itu bisa berkata adil, bisa berbuat adil, bisa berbuat tidak adil. Rincinya begitu. Nah, oleh karena itu Allah SWT menurunkan kitab itu untuk menyuruh manusia berlaku adil sebagaimana versi adil dalam kitab itu. Versi adil kitab itu. Tidak adil dalam versi yang lain, karena kita juga tahu dalam zaman akhir-akhir ini juga ada adil versi lain. Adil versi undang-undang tertentu ya, mungkin di Amerika. Ini adil versi Quran. Dan kenapa disambung dengan Al-Hadid seperti tadi? Karena Quran yang diturunkan pada para rasul itu sebenar bahwa bukti empiris tentang hadid dengan besi tadi itu sebenar itu. Nah, sejauh yang saya tangkap begitu. Kita memang tidak beradil. Dan kalaupun adil, kita ini belum tentu adil secara versi Quran ya. Kalau versi lain bisa jadi adil, misalkan dan itu beda-beda Bapak sekalian ya, teman-teman. Versi-versi lain itu adil macam-macam bentuknya. Misalkan tentang waris ya, waris. Hukum waris benda ya, ini hukum benda, harta itu kepada anak itu antara konsep Quran dan syariat Islam ini beda dengan hukum waris secara misalkan Western ya, orang-orang Barat ya. Beda. Nah, yang dimaksud adil di sini adalah supaya kita adil sesuai dengan versi Quran. Saya kira ngoten Mas Andrew ya. Iya, mudah-mudahan bisa menjawab. Monggo yang lain. Assalamualaikum. Mungkin ada yang bisa ditanyakan. Waalaikumsalam, Mas Amor. Langsung aja ya, Mbak. Alhamdulillah. Jazakallah khair, Mas Lukman, luar biasa ya. Ingat Pak Izkia Ahmad Mitra, belajar kimia, dapat ada nilainya negatif, jadi kalau salah jawab minus. Unik ya. Jadi memang luar biasa. Jadi ini kebetulan menyinggung masalah khususnya masalah tadi itu di susu sapi ya, kebetulan saya berkecimpung di situ. Nah, memang sebenarnya salah satu yang juga sekarang ini lagi, kemudian kami lagi fokus. Saya sendiri bukan akademisi yang berkecimpung di akademisi, tapi pengalaman saya sebagai praktisi ini mungkin agak unik gitu. Uniknya begini, dalam Al-Quran memang saya mengambil kesimpulan bahwa rahasia sapi itu ada di perutnya. Karena di perut itu ada ibroh, ternyata memang setelah kita bongkar perutnya, kita pelajarin itu luar biasa. Karena di situ kerja enzimatis, mikroba, banyak sekali ilmu-ilmu yang jadi satu. Nah, itu kesulitannya. Pada saat kita sekarang menghadapi PMK, penyakit kuku dan mulut, PKM atau PMA, mulut dan kuku atau kuku dan mulut. Nah, sekarang ini lagi epidemi ya, yang cukup mengguncangkan, ini membuat peternak stres semua ini, kayak panik sampai ada peternak itu yang datang setor susu itu setor milk can kosong, jadi milk can kosong dibawa
dibawa apa setoran itu nggak ada isinya. Padahal sapinya banyak, ini saking stresnya, ini kepanikan dan ketidaksiapan mental untuk menghadapi situasi yang demikian mencekam bagi peternak karena tidak tahu apa yang harus diperbuat. Gitu. Nah, yang kami lakukan itu pendekatan memang ke tadi itu ke herbal, probiotik, prebiotik karena kita berasumsi bahwa dengan demam tinggi itu pada saat proses PMK itu ini apa namanya agak teknis mungkin karena background Mas Rukman itu kimia jadi kita singgung ini itu banyak enzimatis yang rusak itu di perut sapi kemudian juga banyak mikroba yang mati. Sehingga kita pendekatannya dengan probiotik. Nah, memang kita coba buat itu kombinasi ramuan gitu dari rempah-rempah, dari buah, vitamin, dari nanas dan dari bagian mikroba yang kita tambahkan sebagai booster untuk proses itu bisa membantu dalam artian karena ada antiinflamasi jadi membantu mulutnya selesai gitu. Terus kemudian kakinya aja yang agak lama. Nah, persoalannya pada saat kita ingin tahu apa sih sebenarnya berperan dalam kandungan ini gitu. Saya pernah konsultasi ke UNER itu kita harus ke beberapa misalnya biokimianya harus ke kimia gitu ya. Karena enzimatis itu dipelajarin di kimia, kemudian antioksidannya ke farmakologi, terus kemudian mikrobanya ke mikrobiologi gitu. Jadi saya sendiri jadi bingung sendiri ini jadinya gimana? Padahal kita pengennya sebenarnya apa sih? Bagaimana kita lebih meningkatkan lagi supaya ini menjadi solusi gitu? Apa yang kita dan juga untuk mengarahkan peternak-peternak itu apa yang harus dilakukan gitu. Jadi misalnya rempah-rempah yang dipilih ini gitu. Terus porsinya sekian untuk diramu dan sebagainya. Ya, seperti itulah yang mungkin di lapangan ternyata pada saat kita ini padahal kita belajar itu disiplinnya ini masing-masing ya. Kimia, ada kimia, belajarannya kimia doang, biologi, mikrobiologinya ini doang gitu. Tapi pada saat di lapangan ternyata untuk yang kita hadapi harus ke beberapa pihak yang saling berbeda. Nah, untuk menghadapi hal-hal seperti itu kira-kira apa sarannya Mas Lukman ya untuk bicaraan praktis gitu. Jadi padahal ya akhirnya yang saya lakukan adalah ya sudah tidak usah menunggu istilahnya backup ilmiahnya tapi kita laksanakan aja tapi itu kan mengandung risiko. Kalau kita nanti salah bisa fatal itu aja yang saya khawatirkan. Karena memang tidak terukur gitu, tidak terukur dan tidak terkontrol. Itu mungkin yang masalah teknis yang kita hadapi. Yang memang sekarang ini kebetulan lagi hot yang kita hadapi untuk peternak ya. Sebenarnya ini serius sekali ya masalah ini. Walaupun sekarang belum begitu kelihatan dampaknya, tapi jangka panjang karena nanti akan suplai daging akan berkurang ya nggak ada, kemudian suplai susu juga akan sangat berkurang karena akibatnya cukup drastis. Itu aja Mas Lukman, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Amor. Praktisi itu sesungguhnya juga sangat penting gitu. Karena pencarian ilmu itu tidak hanya lewat struktur keilmuan teoritis.
praktisi juga penting karena gini, jenengan dan kita semua tahu masih ingat ya. Jadi ada rumus-rumus dalam berbagai macam ilmu itu yang didapat secara empiris. Empiris artinya gini, misalkan rumus Arrhenius ya, itu didapat secara empiris. Dia di lab. Arrhenius bukan orang teoritis, dia orang lab. Dia banyak mengamati data, seperti Mas Amr bisa juga membuat data gitu. Kalau dikasih gini, oh ternyata sapinya begini, tesnya begini, dicatat Pak. Kalau sejarahnya itu saya lihat Arrhenius itu membuat catatan banyak sekali, ditempel di dinding, itu dia rubah-rubah variabelnya hasilnya gini, ini rubah hasilnya gini, rubah gini. Dia lama itu tidak menemukan rumus, akhirnya dia renung-renung ya lihat-lihat itu, akhirnya menemukan suatu rumusan namanya rumus Arrhenius itu. Nah, rumus Arrhenius itu adalah rumus empiris pada waktu ditemukan. Jadi practical activity seperti yang dibuat oleh Mas Amr itu juga bisa membuka sesuatu yang baru, Mas Amr. Sesuatu yang baru tentang susu. Yang teman-teman di biokimia, di kedokteran, di UNED, di ITB mungkin tidak memiliki kapasitas seperti yang Mas Amr lakukan karena praktis kan, di Tulungagung kan Mas ya, Blitar ya, sapinya itu. Nah itu banyak hal bisa dilakukan di situ. Jadi tidak apa-apa Mas, karena kalau itu ada memang susu itu sangat kompleks ya, sehingga bisa sih membuat Mas Amr itu membuat sesuatu yang penjelasan baru terhadap rahasia susu. Tapi itu dicatat, Mas. Nah, itu kalau kita biasanya tidak mencatat itu, Mas Amr ya. Saya. Kalau Mas Amr mungkin sudah catat, dikasih gini kok begini, kasih gini, catat tanggalnya berapa yang dimasukkan, segala macam lah yang berbuat dengan itu, tidak ada yang terlewat, semua ada datanya. Nah, nanti baru dibuatkan, dipetakan di papan tulis, kita pikir-pikir bersama apa yang terjadi ini. Dan itu sangat lumrah terjadi dalam para saintis itu, para orang-orang lab itu. Mereka bukan orang ilmuwan, tapi orang-orang lab. Di lab yang praktisi itu. Banyak Mas kadang. Jadi saya mudah-mudahan Mas Amr nanti catatannya ada gitu, sehingga nanti bisa dibuat, dipetakan. Kemudian seperti Arrhenius tadi nggak ngerti ini apa hubungannya, lama-lama dia ngerti menemukan itu. Dan kalau sudah hubungannya bersifat empiris dan berlaku di tes terus-menerus ternyata benar, berarti dia menjadi knowledge, tidak lagi sains, sudah menjadi sesuatu yang bisa dipegang seterusnya. Saya kira gitu Mas Amr ya, tentang tadi praktikal. Terima kasih. Memang mau mencoba untuk didokumentasikan. Biasa kita ada susah tertibkan itu. Itu penting Mas. Dokumentasi penting, arsip. Monggo yang lain barangkali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak ini mohon izin. Monggo, Mbak Ini. Ya. Assalamualaikum Pak Ustadz Lukman Atmaja. Jazakallah khair ininya atas pengetahuan diberikan kepada pagi ini. Ada beberapa hal yang saya tadi itu sempat berpikir apa memang begitu gitu ya. Yang pertama itu mohon maaf tadi karena agak terlambat hadirnya. Itu tentang ini bahwa sains itu tidak berubah. Nah itu bagaimana sih kalau kita tahunya bahwa sains itu tidak akan berubah begitu? Karena apakah dengan mungkin waktu yang sangat lama sekali begitu tidak ada perubahan atau tidak ada versi terbaru dari ini, karena sifat ilmu pengetahuan setahu kita Pak Lukman, kita dari akademisi ini kan selalu mengatakan bahwa sebenarnya pengetahuan itu akan selalu berkembang, dan nanti kalau misalnya ditemukan suatu teori baru dan bisa menisbahkan, menjatuh ekstrimnya itu mengalahkan atau membuat sesuatu yang baru, maka berkembang. Tapi kemudian
kalau memang itu sains yang sudah seperti ada yang pengetahuan yang memang dari dulu sampai sekarang itu ya masih seperti itu, hingga timbul textbook yang sudah sangat lama karena tidak ada lagi perkembangan dari itu. Apakah itu berarti sains itu berhenti? Nah, itu mungkin diskusi aja kita, mohon maaf ini sebagai akademisi mungkin Pak Lukman. Jadi saya sendiri juga sangat ini ya. Kalau kita melihat mahasiswa kita itu kan walaupun stepnya sangat kecil, tapi itu kan sebuah pengembangan begitu menurut saya itu ininya ilmu pengetahuan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua tadi Pak Lukman, kalau tidak salah Pak Ustadz itu mengatakan ini, bahwa sebenarnya pengetahuan empiris itu bukan tujuan utama Al-Quran gitu ya. Kalau tidak salah, mohon maaf. Saya kemudian mencoba mencari tahu. Jadi kan memang Allah itu menurunkan, tadi dia sudah dijelaskan ada 2 jenis ayat kauliyah dan kauniyah gitu ya. Nah, kauliyah itu yang langsung disampaikan oleh Rasulullah SAW. Nah, kalau kauniyah itu Allah itu ini tidak langsung memberikan, tapi diharapkan manusia itu akan ke sana gitu, dengan ciptaannya itu manusia akan mengenal Allah begitu dari ciptaannya, dan itu tuh banyak caranya. Tadi menurut Pak Lukman, saya mendengarkan seperti tadi Pak Amor juga, jadi tidak selalu harus melalui perguruan tinggi atau pendidikan, kadang-kadang praktisi dengan pengalaman atau apa itu juga satu bukti kauniyah. Nah, kemudian saya juga ini mencoba, sebenarnya itu Al-Quran itu kan petunjuk bagi manusia gitu. Dari beberapa ayat mungkin yang sedikit aja saya temukan itu seperti misalnya surat Al-Isra ayat 9 itu sesungguhnya Al-Quran ini dengan ini terjemahan, sehingga Allah ini memberikan petunjuk kepada atau jalan yang lebih lurus, memberi kabar gembira kepada orang-orang mukmin yang mengerjakan amal saleh, dan bagi mereka yang ada pahala yang besar. Kemudian ada kata petunjuk lagi di Al-A'raf ayat 52, dan sesungguhnya kami mendatangkan sebuah kitab Al-Quran kepada mereka yang kami telah menjelaskan atas dasar pengetahuan kami, menjadi petunjuk dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Itu ada kata-kata pengetahuanmu. Tapi kemudian saya tidak berhenti di situ, Pak Lukman. Saya tuh masa sih Al-Quran ini hanya petunjuk di 2 bidang ini gitu. Nah, kemudian saya mencoba mencari ini. Nah, kebetulan ada banyak lagi gitu. Jadi ini petunjuknya itu ternyata memang sangat universal. Ada yang jalan yang lurus, kemudian mukjizat sebagai mukjizat Nabi Muhammad, menjelaskan tentang manusia, dan banyak lagi, ada 7 tentang hukum, kemudian tentang akidah dan seterusnya. Nah, ini sebenarnya saya ini hanya ingin konfirmasi saja sebenarnya Pak Lukman, bahwa sebenarnya itu ketika mungkin bagi saya pengalaman pribadi kemarin sempat agak goyah juga ya, karena tentang ilmu pengetahuan. Jadi Allah akan meningkatkan 1 derajat untuk orang-orang yang menuntut ilmu. Nah, ternyata setelah saya telusuri, ilmu di sini itu adalah lebih ilmu agama. Jadi bukan. Nah, kemudian saya ini karena ya alhamdulillah ya, kita ini mungkin sebagian besar dari kita alhamdulillah bahwa kita ini menjadi umat muslim karena terlahir di keluarga yang muslim. Ya itu suatu anugerah juga ya. Karena akhirnya kita mengikuti itu, tapi kemudian dari kecil diperkenalkan dengan dunia pendidikan itu Pak Lukman. Jadi saya kemudian belajar. Nah, di saat sudah ini di mahasiswa sebagai dosen, itu kemudian baru kemudian ke arah itu. Jadi kita memadukan bahwa sebenarnya
apa yang kita pelajari ini adalah sebuah bukti bahwa kita bisa mendekatkan diri pada Allah, yaitu kita gabungkan dengan Al-Quran. Tapi sempat goyah saya waktu itu, saya itu kok ternyata kauniyah duluan daripada kauliyahnya begitu. Maksudnya ilmu agamanya begitu. Singkat Mbak Umi. Iya. Pertanyaannya. Nah ini menurut Pak Lukman bagaimana Ji? Jadi kedudukan dua ini, pendekatan yang dari kauliyahnya atau kauniyahnya itu apakah sama atau bagaimana menurut penjenengan? Itu saja sih. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Bu Umi dan teman-teman sekalian, sains itu berubah. Yang tidak berubah yang kami bilang tadi adalah knowledge. Pengetahuannya. Sains berubah setiap saat. Sehingga memungkinkan dia berkembang terus dari saat ke saat. Nah, mana yang masuk sains, mana masuk knowledge, itu memang cirinya satu. Kalau dia sudah mapan, tidak ada perubahan lagi, dia knowledge. Banyak itu dalam dunia kita sangat banyak. Dulu ada dunia bulat, itu sudah mapan, nggak ada lagi komplain tentang dunia datar, atau tentang tata surya kita ada 9 planet, itu sudah pasti gitu. Seperti dalam banyak hal itu. Nah, yang berubah itu sains. Kalau yang tidak berubah itu knowledge. Nah, ayat empiris tadi itu yang dalam Quran, ayat dunia itu adalah ayat yang sifatnya knowledge, sudah tidak berubah lagi. Sehingga pernah ini saya sampaikan di mahasiswa saya di Universitas Darussalam Gontor itu, ada yang mengatakan, Pak kalau begitu, Ustadz kalau begitu, itu berarti yang Ustadz lakukan itu adalah cocokisasi, cocokisasi antara Quran dengan sains modern. Itu tidak benar kata mereka ini, karena mereka ini mahasiswa Fakultas Filsafat dan Akidah. Mereka bilang begitu. Saya bilang enggak, cocokisasi itu masih boleh karena memang cocok. Yang tidak boleh adalah kita merubah Quran itu untuk supaya cocok dengan sains. Enggak boleh. Nah, sainsnya itu biasanya itu terjadi pada topik-topik yang sains. Kalau topik-topik yang knowledge, yang sudah menjadi pengetahuan, tidak akan pernah bertentangan Quran. Mereka bilang, Pak itu tahun 2021 ya, tahun kemarin. Apakah nanti kalau ada perkembangan lain, apakah berubah? Enggak, saya yakin. Segala sesuatu yang sudah disebutkan Quran, pasti itu knowledge. Pasti sampai akhir kiamat tidak akan pernah ada yang menolak itu. Tidak akan pernah menolak. Yang sains itu. Kalau bisa begitu, ya itulah keyakinan. Buktikan saja sekarang. Dari sekian banyak sains dan pengetahuan itu, mana yang bertentangan dengan Quran? Tidak ada. Kalau ada itu tafsirannya. Jadi tafsiran orang terhadap Quran itu ada banyak di internet, Pak. Ibu cari sendiri. Kesesatan Al-Quran dalam sains. Ada itu. Nah, tapi kalau kita lihat rinci lagi, enggak. Mereka salah menafsirkan. Sesuai dengan penafsiran yang utuh. Jadi kemudian yang kedua, empiris bukan tujuan utama Quran. Memang tujuan utama Quran bukan tujuan pertama Quran itu adalah seperti di dalam surat Al-Baqarah ayat 2 itu, dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Kitab Quran ini tidak ada keraguan dalamnya dan dia merupakan petunjuk bagi orang bertakwa. Jadi kitab ini untuk petunjuk, bukan empiris. Empiris tadi hanya membantu supaya kita yakin bahwa Quran itu benar, gitu. Karena bisa diverifikasi. Kemudian ditingkatkan derajatnya bagi orang berilmu. Apakah ini ilmu agama saja? Ini kapan-kapan kita rinci ya kalau misalkan ada yang kos berhalangan tidak bisa hadir lagi, Mas Hendri. Bisa hubungi saya. Nanti kita rinci ilmu agama, ilmu itu. Matur suwun ngapunten. Itu. Tapi sebenarnya ilmu agama dan ilmu itu sama kedudukannya. Cuma bagaimana samanya, bagaimana penjelasannya ini perlu beberapa menit lah nanti kita jangan sekarang ya. Ustaz, terima kasih. Monggo yang berikutnya. Ini ada yang pertanyaan di Bu di chat situ. Ini dari Mas Hari, pagi ini mendapatkan ilmu adanya pola yang ada di Al-Quran. Pernyataan ayat non-empiris dan empiris serta bersamaan terdapat pemberitahuan pada kita tentang sifat dan petunjuk, yakni benar dan akurat. Pertanyaan saya, untuk memahami Al-Quran dengan baik, perlu eksplor terus ya,
tentang makna tekstual, filosofis, kontekstualnya. Ya, kita tidak pernah boleh berhenti mempelajari Quran itu. Karena yang empiris tadi, yang itu hanya 750 saja, 750 ayat saja, dan itu belum ada yang diverifikasi cuma 51 ayat saja. Yang lain belum diverifikasi. Nah, ayat yang lain tentang itu juga sangat penting. Ada makna filosofis, ada makna tersembunyi, ya, ada makna as-sufiyah dan lain-lain. Itu perlu juga dieksplor terus-menerus. Betul Mas Hari, kita tidak pernah ini. Dan itu nanti kalau kita lihat ya, mohon maaf Bapak sekalian, kalau kita sangat banyak baca, kita akan lihat mereka itu seirama antara ayat filosofis, ayat empiris, ayat yang penjelasan tentang tentang tasawuf ya, itu seirama, tidak ada pertentangan. Kira-kira gitu, Mas Hari. Harus kita belajar makna-makna lain selain makna ayat empiris. Demikian Bu Lis, Bu Eni. Matur nuwun penjelasannya. Mungkin ada pertanyaan lain yang masih ingin disampaikan oleh para partisipan. Kalau nggak ada, saya boleh ya. Ini Mas Lukman, saya itu juga masih ragu, walaupun dari awal itu sudah dinyatakan tadi ya, itu nggak boleh. Sebagai contoh ya, baru-baru ini saya mendengar tentang hadis tentang Allah itu menyukai wahing, bersin daripada ngantuk atau menguap ya. Saya masih bingung, padahal menguap itu kan juga bukan kehendak kita ya. Itu kan secara otomatis karena mungkin kondisi tubuh yang lemah atau mungkin karena memang nggak kuat terlalu banyak beraktivitas gitu ya. Kenapa ya kok menguap itu kok tidak disukai Allah, padahal itu bukan keinginan kita. Itu saya sampai saat ini masih padahal sebenarnya nggak boleh, kita harus yakin memang itu nggak disukai Allah. Itu gimana Pak Mas Lukman menjelaskannya? Iya Mas Hendri, niku hadis napa Quran? Itu saya dengarnya sih dari hadis ya, dari pengajian ya. Kalau hadis beda dengan Quran. Kalau Quran ini sifatnya mutawatir. Mutawatir artinya telah diriwayatkan dari Kanjeng Nabi kepada sahabat, kepada tabi'in, bawahnya sampai ke bawah itu secara mutawatir, secara kolektif, banyak sekali orang mengatakan begitu. Itu Quran begitu. Nah, ada hadis-hadis yang seperti itu juga, yang diriwayatkan secara mutawatir, jelas, lengkap, dan banyak orang, tidak ada yang bantah. Itu ada juga hadis seperti itu. Misalkan hadis bahwa sholat 5 waktu itu ada sholat kewajiban 5 itu ada 5 waktu. Itu hadisnya mutawatir. Ya. Ada duhur, maghrib, isya, subuh, ya. Atau penjelasan seperti itu tidak ada di Quran, ada di hadis. Nah, kalau sifatnya mutawatir seperti itu, kita tidak boleh ragu harusnya. Nah, kalau pertanyaan wahing dengan menguap tadi, mohon dilihat tingkat hadisnya itu. Ada hadis yang mutawatir, yang betul-betul tidak ada keraguan di situ karena sama dengan Quran. Ada juga sifat hadis yang sahih, ya. Ada yang bawahnya lagi yang sahih itu bermacam-macam. Ada yang dhaif. Dhaif itu lemah ya, tidak tertolak. Ada yang tertolak. Jadi ada hadis yang lemah dan tertolak. Hadis yang lemah masih bisa dipakai untuk keperluan amal, untuk kebaikan amal masih bisa. Tapi ada hadis yang tertolak, nggak boleh dipakai sama sekali. Nah, mohon Mas Hendri mencek kembali hadisnya itu tingkatnya apa gitu. Kalau tingkatnya tertentu baru kita boleh. Soalnya angel wahing karo apa Mas? Wahing karo menguap. Foto enake. Iya.
Saya itu sampai sekarang masih mengiang-ngiang itu. Iya, Aduh, iya. kok bisa ya? Iya, iya. Asik, Karena Mas. seringkali Kebetulan. Iya, iya. mungkin juga menguap itu seringkali muncul karena ekspresi kebosanan itu juga muncul Iya, menguap. bisa jadi. Jadi seringkali kita kalau sedang bicara dengan orang kemudian menguap itu kita hindari karena banyak yang berkeyakinan itu juga representasi atau refleksi dari kebosanan. Oh gitu ya, mungkin masuk akal juga ya. Iya, kalau saya lihat itu seringkali ngantuk itu juga bukan ekspresi kecapean, juga ekspresi kebosanan juga. Matur nuwun penjelasannya Pak Ustadz Lukman. Mungkin ada yang masih ingin bertanya. Kajian kita ini sangat luar biasa, terutama karena dari bidang sains ya, sehingga mungkin juga pertanyaan itu menjadi sangat sedikit karena memang kebenaran itu sudah tidak bisa kita ingkari lagi. Seperti tadi saya sampaikan juga luar biasa. Memang sangat Allah itu memberi rezeki kita itu tak terhitung, cuman kita karena keterbatasan kita itu nggak sadar. Dan salah satunya tadi yang diungkapkan oleh Pak Dr. Lukman Atmaja mengenai kandungan bumi dan Indonesia ini memang sangat luar biasa, sehingga kita malulah kalau memang syukurnya memang baru sedikit. Kalau memang sudah tidak ada lagi pertanyaan, maka saya rasa akan kalau sudah tidak ada pertanyaan maka bisa kita akhiri. Terima kasih atas tausiah dan ilmu dari Ustadz Lukman Atmaja PhD. Semoga ini barokah dan menambah hasanah dan juga membantu kita untuk selalu mengkaji, memikirkan dan selalu tidak bosan atau begitu sangat dalamnya kandungan di dalam Al-Quran. Kemudian saya menyampaikan bahwa untuk kajian KSO 115 yang akan datang akan disampaikan oleh Ustadz Abdul Wahid yang isinya adalah membahas tentang amalan-amalan ringan yang sering dilupakan. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Pak Lukman Atmaja. Semoga yang akan datang dan mungkin Pak Edri juga sudah menjadwalkan karena Pak Lukman juga sudah mungkin 4 kali mengisi KSU ini dan semoga nanti tidak bosan dan semoga waktunya juga bisa pas sehingga bisa hadir dalam forum kajian KSU ini. Terima kasih Pak Ustadz Lukman Atmaja PhD. Dan terima kasih juga, ya, sama-sama. Terima kasih juga dengan para hadirat yang ada di forum ini. Untuk menutup acara ini, kami mohon kepada Ustadz Rifai untuk berkenan menyampaikan doa dan membacakan doa kafaratul majlis. Terima kasih semuanya. Monggo Pak Ustadz Rifai. Tes, udah masuk suara? Masuk. Sampun Pak, saya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Lukman, sampai ketemu. Kita tutup pengajian ini dengan memohon kepada Allah semoga ridho dan rahmatnya senantiasa dicurahkan kepada kita semua. A'udzubillahi minasyaitonir Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa sallim wa radhiyallahu ta'ala an kulli sahabati Rasulillah ya jama'in. Puja dan puji syukur kami panjatkan kehadirat-Mu ya Allah atas limpahan rahmat dan karunia-Mu pada pagi hari ini sehingga kami semuanya dapat menambah ilmu, iman maupun amal. Semoga acara pada pagi hari ini senantiasa Engkau ridhoi dan Engkau rahmati. Amin. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Mujibas Sa'ilin. Bukakanlah untuk kami pintu-pintu rahmat, pintu-pintu ampunan, pintu-pintu surga.
Allahumma ftah lana abwabal khairat wa abwabal maghfirah wa abwabal rahmah wa abwabal jannah. Allahumma inna nas'aluka ridhoka wal jannata wa na'udzubika min sakhatika wa nar. Allahumma arham umata sayyidina Muhammad, Allahumma aslik umata sayyidina Muhammad. Allahumma fil muslimina wal muslimati wal mu'minina wal mu'minatil hayya'i minhum wal amwat. Rabbana ghfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma dafa'ana ghala wal bala wal waba wal fakhsha wal munkar wa suyufa muktalifata wasadaida wal mihana ma dhahara minha wa ma batan min baladina Indonesia khoso wa min bulutani muslimina amma innaka ala kulli syai'in qadir. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabi ummi wa sahbihi wasallam ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdina siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma rahamna bil Qur'an واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا